Oke, rekan-rekan semua bisa terdengar ya suara saya. Sudah pukul 10, walaupun baru 12 orang. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih sekali yang sudah datang tepat waktu. Di sini ada Gusti tadi ya yang pertama, terus ada Novita, ada Indah, lalu ada Okdian, Andini Sekar, ada Hesti, Nesta, Rizky Radana, Dimas, ada Widya. Semoga ini nanti mungkin bisa dikabarkan juga buat rekan-rekannya yang lain untuk segera bergabung. Lalu di sini ada polling, teman-teman silakan sambil diisi ya. Bagi yang sudah bisa mungkin ada tuh polling, silakan diisi. Itu sebagai ini aja feedback dari pertemuan lalu, apakah teman-teman sudah memahami atau belum begitu. Yang mungkin ini juga akan dibahas juga di pertemuan ini begitu ya. Oke, nanti mungkin kita akan foto di sesi awal dan di sesi akhir ya untuk untuk presensi. Lalu mulai sekarang, mulai pertemuan ini mungkin sampai akhir itu kita nggak akan ada presensi teman-teman. Jadi ternyata kecuali kalau kita offline ya, kalau Google Meet ini ternyata bisa merekam data-data yang joinnya jam berapa, lalu berapa lama kalian join gitu. Jadi saya nggak perlu lagi memberikan ini ya format Google Form. Jadi karena sudah terrecord semuanya nanti. Jadi misalkan Indah masuk tadi sekitar jam 9:50 misalkan ya, terekam di situ dan nanti liftnya jam 11:20 misalkan, berarti sekitar berapa tuh 2 jam gitu ya sudah join di kelas, 1,5 jam misalkan join di kelas dan seterusnya. Oke, baik sebentar. Aduh, ada update lagi. Ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi rekan-rekan, udah ada ketua kelasnya juga ya, udah ada Daniel ya. Oke, baik, mungkin nanti kita akan presensi 2 kali. Sekarang pertama dan nanti di akhir kita presensi lagi ya. Jadi silakan diaktifkan kameranya semuanya. Oke. Baik, wih, Davin ya, backgroundnya bunga ya. Sweet sekali Davin. Oke, baik. Aba-aba dari saya, rekan-rekan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan disesuaikan ya rekan-rekan. Yang bisa on cam tentunya silakan on cam. Dan kita juga, kalau misalkan saya bicara durasi saya menjelaskan nggak akan lebih dari sejam kayaknya kelasnya ya. Kalau sambil diskusi baru bisa lebih dari sejam berdasarkan dari kelas yang sebelumnya. Oke, bagi yang baru datang, baru bergabung, silakan diisi pollingnya ya. Itu saya sudah buat polling. Silakan nanti diisi dan saya minta tolong Daniel juga untuk mencatatkan keaktifan ataupun yang on cam ya setidaknya ya. Sini tadi saya lihat ada Okrian, ada Irsyad, ada Novita yang on cam. Gitu. Baik, Okrian dimatiin sekarang. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas terkait lanjutan dari yang kemarin, teman-teman. Sekarang kita bahas terkait dengan model, strategi, dan taktik eksplorasi. Nah, kalau kita lihat bahasanya ini bahasanya seperti bahasa militer ya, strategi dan taktik. Nah, apa sih perbedaan strategi dan taktik? Nanti itu yang akan kita bahas di pekan ini. Sedangkan model eksplorasi kan teman-teman sudah dapat pendahuluannya ya, di pekan lalu kita sudah diskusi terkait dengan model eksplorasi dan juga model geologi. Nah, ini adalah mana nih? Enggak geser. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan atau suatu diagram panah yang memang kemarin sudah sempat dijelaskan ya. Kemarin kita membahas sampai sini, ada konsep eksplorasi, lalu kita masuk ke target dan model geologi. Dan sekarang kita akan masuk menjelaskan tentang ini ya, sistem pencaharian atau bagaimana cara memilihnya dan juga bagaimana atau apa yang dimaksud dengan strategi eksplorasi. Dimana kalau misalkan kita detailkan kembali urutan dari pendefinisian maupun perekayasaan, kita bisa lihat bahwasanya ini adalah ketika sudah memiliki model geologi, maka kita akan membuat apa yang kita sebut sebagai model eksplorasi, lalu petunjuk-petunjuk geologi, lalu kita nanti masuk ke strategi dan nantinya bukan berakhir ya, akan diimplementasikan dengan taktik eksplorasi. Dan kalau tahapan-tahapan ini sebenarnya
ini juga umum dilakukan di kegiatan-kegiatan manapun ya. Jadi nanti mungkin kita akan buat lebih general lagi. Oke, terkait dengan definisi teman-teman, ini bisa dilihat. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin akan digunakan hari ini. Mungkin kita akan bahas satu-satu di model geologi nih. Model geologi kan teman-teman sudah tahu ya. Jadi ini merupakan suatu gambaran atau pemahaman ya terkait dengan komponen-komponen yang definitif dari penyebaran sumber daya dalam ruang dan waktu. Jadi model geologi yang pekan lalu sudah kita sempat bahas di situ. Lalu kita masuk ke model eksplorasi, di mana ini pendetailan dari model geologi ya. Jadi merincikan model geologi yang tentunya memunculkan nilai konseptual dan probabilistik. Jadi di sini kuncinya. Ada konseptual dan probabilistik. Artinya kita bisa memprediksi apa yang akan kita temukan nantinya gitu ya. Yang tentunya disesuaikan dengan sasaran eksplorasi. Jadi ini juga berdasarkan dari suatu analisis atau induksi dari respon dan proses geologi. Artinya nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangannya seperti apa. Dan model eksplorasi ini akan selalu terupdate sesuai dengan data baru yang kita terima. Nah, itu untuk model eksplorasi. Lalu yang ketiga, itu ada petunjuk geologi atau geological guides, yang kita sebut sebagai geological guides. Ini sebenarnya parameter ataupun spesifikasi ya untuk dari sasarannya, dari apa namanya, dari sasaran yang akan kita cari atau termasuk dengan kriteria pemilihan daerah. Nah, petunjuk geologi ini seperti inilah, seperti checklist. Kayak misalkan teman-teman mau misalkan gini, apa ya contohnya ya. Misalkan teman-teman mau mengendarai motor gitu di jalan raya gitu kan. Tentunya kita harus punya checklist. Kita sudah pakai helm gitu ya. Lalu kita sudah bawa STNK. Lalu kita punya SIM. Kita pakai sepatu, kita pakai jaket. Nah, ketika sudah memenuhi itu semua, maka checklist kan banyak kan, ada 1, 2, 3, sudah terchecklist semua, maka kita bisa berangkat, gitu kan. Sama juga dengan petunjuk geologi, di mana ini untuk menentukan apakah lokasi ini tepat, begitu ya. Jadi ada checklistannya, dan itu nanti saya sudah lampirkan contoh petunjuk geologi di bagian akhir dari slide yang sudah saya share juga di Classroom ya. Itu untuk petunjuk geologi. Lalu ketika kita berbicara strategi eksplorasi, itu merupakan suatu falsafah umum untuk prosedur pencaharian ya, atau falsafah yang nanti dikembangkan terkait dengan apa namanya eksplorasi ya. Nanti kita akan bahas itu. Lalu kalau taktik, sebenarnya taktik itu adalah rencana cara menyerang sasarannya ataupun cara mengeksploitasinya ataupun cara menemukannya. Jadi lebih ke arah ini ya, tindakan teknisnya nanti di lapangan seperti apa. Lalu lalu ada juga evaluasi dan umpan balik atau kita kenal dengan feedback, begitu ya. Jadi feedback ini merupakan penilaian akhir dari setiap tahapan. Nanti di mana ketika kita berbicara strategi eksplorasi, kita akan berbicara tahapan-tahapan yang akan dilakukan dan setiap tahapannya tentunya harus ada evaluasinya sebelum menuju ke tahapan selanjutnya. Begitu. Oke, tentunya teman-teman untuk strategi eksplorasi ini sebenarnya kalau misalkan saat ini itu sebenarnya lebih mengarah kepada penerapan sistem operasi begitu ya. Jadi bagaimana tahapan-tahapan atau bagaimana rentetan aktivitas yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan nantinya. Di mana setiap aktivitas tersebut atau setiap beberapa aktivitas itu akan ada pengambilan keputusan apakah lanjut ataupun balik gitu ya. Misalkan ini deh kita ambil hal yang umum ya. Ketika kita berbicara strategi. Misalkan kita mau ke Jakarta dari Lampung gitu ya. Kita pakai mobil gitu kan. Kita ke Jakarta. Misalkan anggaplah Daniel lah ya. Anggaplah Daniel mau ke Jakarta nih dari Lampung. Nah, pakai mobil. Jadi mungkin strateginya kita membuat serangkaian aktivitas. Seperti pertama adalah kita nanti akan masuk tol begitu. Kita masuk mobil, kita akan memilih kita mau masuk tol mana nih gitu kan. Misalkan akhirnya kita menentukan tol Kota Baru. Lalu kita masuk ke tol Kota Baru, lalu nanti pada saat sampai di Bakauheni kita juga ada pengambilan keputusan lagi nih. Kita mau pakai kapal yang eksekutif atau yang reguler. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangannya seperti apa. Oh, ternyata yang reguler rame gitu kan. Dan nanti akan jadi antrian panjang. Jadi kita pakai eksekutif misalkan seperti itu ya. Lalu nanti misalkan sampai ke Merak, nanti di situ kita mau lewat tol atau kita mau lewat jalan biasa gitu ya.
Nah, itu juga ada pengambilan keputusan di sana. Jadi kita menyusun aktivitas tersebut menjadi yang apa namanya yang kita gambarkan dalam sebuah strategi secara utuh. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita bahas strategi, kita akan review dulu apa yang dimaksud dengan model eksplorasi. Jadi model eksplorasi ini adalah model geologi tentunya teman-teman ya, yang dibuat lebih rinci. Nah, ini kan model yang dibuat lebih rinci dan diterapkan pada suatu daerah di mana keadaan geologinya ya sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi ada 3 tahapan sehingga mencapai mencapai ke tahapan akhir untuk model eksplorasi. Jadi yang pertama tentunya kita harus membuat model geologi ataupun melakukan kajian geologi terlebih dahulu ya. Kita mengumpulkan data, ya tentunya data sekunder, lalu kita mengcompile atau menggabung-gabungkan datanya mana yang bisa kita gunakan, mana yang tidak bisa kita gunakan, dan secara sadar maupun tidak sadar itu teman-teman akan lakukan ya nanti ketika teman-teman mengerjakan KP maupun TA, di mana teman-teman kan membaca nih semua kajian-kajian. Teman-teman akan tinggalkan tuh bacaan yang memang gak berhubungan dengan apa yang akan kita bahas. Tapi teman-teman akan mengumpulkan atau memisahkan nih, disimpan secara spesifik topik-topik yang nanti akan langsung berkaitan dengan tugas akhir kita. Lalu setelah itu kita mengambil beberapa model geologi regional yang tentunya nanti berhubungan dengan apa yang akan kita cari. Nah, setelah kita melakukan kajian geologi tadi, tentunya kita sudah punya model geologi regional, lalu kita masuk ke penyusunan model eksplorasi, di mana singkat ceritanya kita mengkaji waktu pembentukannya seperti apa, proses pembentukannya seperti apa, asosiasi batuan yang terjadi seperti apa, lalu disesuaikan dengan apa yang kita temukan di lapangan kita. Disesuaikan dengan model lapangan kita, di mana nanti akan menghasilkan model geologi rinci atau yang kita kenal dengan model eksplorasi di lapangan kita begitu ya. Nah, setelah itu semuanya sudah ada, lalu kita kan tentunya model eksplorasi kita juga tahu nantinya target eksplorasi kita apa. Nah, lalu kita lengkapi tuh dengan petunjuk-petunjuk geologi yang ada. Jadi petunjuk geologi atau geological guide yang tadi ya. Jadi misalkan dari aspek geomorfologinya seperti apa, dari aspek strukturnya seperti apa, dari aspek sedimentologi, stratigrafinya seperti apa. Jadi kita akan lengkapi di situ dan tentunya model eksplorasi ini akan selalu terupdate atau akan selalu diperbaharui tergantung dengan bukti yang kita temukan ya, didapat dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penambahan petunjuk geologi. Lalu, nah sekarang kita masuk ke strategi dari eksplorasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman bicara strategi itu sebenarnya kita menggunakan bahasa militer ya. Jadi strategi itu adalah kata strategi itu muncul pertama kali dari bidang militer, di mana memang kalau misalkan dari militer itu yang didefinisikan ilmu perencanaan dan pengarahan operasi militer berskala besar dan spesifik mengenai manuver-manuver satuan-satuan kekuatan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan sebelum penyerbuan sebenarnya terhadap musuh. Nah, ini kita bicara secara umum. Jadi mungkin teman-teman mengerti strategi tapi sebenarnya tidak bisa membahasakan. Jadi kalau untuk strategi itu sebenarnya intinya adalah kita itu menggunakan strategi karena apa? Karena begini, kalau misalkan kita berbicara apa ya yang umum ya. Kita berbicara perang ya kalau dalam aspek militer. Jadi jumlah yang banyak itu belum tentu menang lawan yang sedikit ya. Karena misalkan kita punya 10.000 pasukan, terus kita pencar aja pada saat perang, bisa jadi kalah gitu kalau kita nggak punya strategi yang baik begitu ya. Jadi asal pukul aja, asal tembak begitu ya. Nanti juga akan banyak yang berguguran gitu kan. Akan mungkin jadi kalah apabila tidak memiliki strategi yang tepat. Jadi pasukan yang banyak tidak akan cukup untuk menang dalam perang apabila strateginya tidak ada. Pun juga sama, ketika kita punya pasukan yang terampil, misalkan saya ambil contoh begini, kita punya 100.000 orang yang bisa menembak jitu atau bisa memanah dengan baik begitu ya. Nah, kita punya persediaan itu. Tetapi pada saat perang, kita perangnya head to head gitu ya, satu lawan satu, berhadapan, saling berhadapan.
tentunya yang jago menembak itu nggak akan kalah kan dengan yang jago tinju gitu kan, atau yang jago gulat, atau yang jago taekwondo, kita katakan seperti itu. Jadi pasukan yang terampil ketika tidak punya strategi tentunya tidak akan bisa ditempatkan secara proporsional. Harusnya kan kalau misalkan kita punya 100.000 penembak itu tentunya perangnya harus jarak jauh tuh. Strateginya strategi perang jarak jauh begitu ya. Jadi itulah makanya membutuhkan strategi. Sama juga lah kalau misalkan mungkin yang laki-laki lebih aplikatif di ini ya, di sepak bola ya. Tentunya pemain yang banyak bintangnya tetap akan kalah mungkinnya dengan pemain yang teamwork-nya bagus karena strateginya tepat begitu ya. Seperti itulah. Nah, itu untuk strategi secara umum. Nah, kalau misalkan kita terapkan ke eksplorasi, teman-teman semua, jadi ini lebih ke arah ini ya, mengarahkan kegiatan eksplorasi atau merencanakan dan mengarahkan kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan suatu daerah yang favorable begitu ya, atau yang sangat sangat berpotensi untuk suatu jebakan mineral kah, atau akumulasi hidrokarbon kah, ataupun potensi-potensi sumber daya lainnya ya, sebelum memang kita benar-benar mencari. Jadi strategi itu adalah ini ya, gambaran umumnya dulu. Jadi suatu yang harus kita selesaikan sebelum benar-benar kita terjun ke lapangan, sebelum kita benar-benar mencari gitu kan ya. Nah, itulah strategi, dan nanti mungkin akan berbeda dengan taktik ya. Mungkin sebagian juga masih ada yang belum tahu perbedaan antara strategi dengan taktik. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, ini dari apa namanya? Ini sudut pandang lain dari Pretorius terkait dengan strategi. Teman-teman bisa baca ya. Setidaknya dia apa yang dicari di mana dan bagaimana, itu dari Pretorius. Nah, oke, lalu kepentingan dalam strategi. Jadi sepenting apa sih strategi dalam eksplorasi? Nah, jadi kita akan membahas itu dalam 5 aspek. Jadi yang pertama adalah aspek peluang atau probabilitas, kemungkinannya. Nah, teman-teman semua, jadi perlu diketahui juga bahwasanya tidak ada unsur kepastian dalam eksplorasi. Artinya kalau kita berbicara eksplorasi, kita bukan berbicara pasti ada gitu ya, bukan berbicara seperti itu. Jadi kalau kita berbicara eksplorasi, itu kita berbicara seberapa besar peluangnya, gitu ya. Tentunya semakin besar peluang, akan semakin kecil resiko, begitu ya. Tapi bukan berarti pasti gitu ya. Kayak misalkan gini, saya meletakkan pulpen di Labtek 2 misalkan ya. Di lab petrologi gitu. Di lab petrografi misalkan. Saya meletakkan di meja ada pulpen sejumlah 100 buah di lab petrografi begitu. Dan saya mengatakan pasti ada di situ karena saya meletakkan ya. Pasti ada di pulpennya di situ. Nah, beda lagi dengan peluang. Artinya gini, kita mau mencari pulpen di mana? Di toko material, di toko buku, atau di McD begitu ya. Kemungkinan besar ada pasti di toko buku ya, pulpen. Walaupun kita nggak tahu ada nggak pulpennya, jangan-jangan toko bukunya nggak jualan pulpen gitu. Nah, itu yang namanya peluang. Tentunya kita strategi ini dibutuhkan untuk akhirnya oh ya udah kita ke toko buku deh gitu ya. Akhirnya memutuskan ke toko buku, bukan cari di toko material ataupun di McD tadi ya, di restoran fast food begitu, untuk mencari pulpen seperti itu. Jadi tidak ada kepastian, hanya ada peluang karena orang-orang itu belum tahu, belum melihat di situ ya. Nah, itu dia. Itu peluang. Itu aspek pertama. Lalu aspek yang kedua adalah pertaruhan dengan resiko tinggi. Nah, ini terkait dengan beberapa pekan lalu saya mengatakan eksplorasi ini, teman-teman, itu keberhasilannya 1/100 begitu ya. Jadi dari 100 kali percobaan, 1 kali berhasil saja sudah oke gitu ya. Itu yang namanya eksplorasi. Jadi dalam dunia ekonomi, dalam dunia ekonomi ini tidak ada tidak ada kegiatan yang beresiko tinggi lebih dari eksplorasi. Jadi eksplorasi ini yang memiliki resiko paling tinggi, teman-teman semua. Jadi tingkat kegagalan itu sangat besar. Bahkan kalau tadi 1/100 berarti peluang berhasilnya 1%, peluang gagalnya 99% begitu ya. Nah, tingkat gagalnya sangat besar. Tetapi memang kalau dalam konsep bisnis, high risk tentunya high return. Jadi semakin tinggi resiko akan semakin besar peluangnya kembali begitu ya. Tentunya ketika memang eksplorasinya once berhasil gitu ya, dia pasti akan mendapatkan pendapatan yang mungkin berkali-kali lipat lebih besar daripada kita melakukan bisnis lain, misalkan di F&B begitu ya, ataupun di bisnis
konsultan misalkan atau bisnis jasa-jasa yang lain begitu. Nah, ini adalah aspek pertaruhan dengan risiko tinggi. Makanya kita sangat butuh strategi begitu. Nah, lalu yang kedua adalah aspek parameter geologi, di mana sebenarnya ini merupakan salah satu masalah dalam eksplorasi yang tentunya sebelum aktivitas eksplorasi berlangsung, itu sebenarnya tidak semua parameter geologi sebagai syarat keberadaan suatu sumber dayanya itu dapat diketahui. Artinya begini, ini terkait dengan geological guides-nya. Artinya, misalkan gini, kita mau cari emas, harusnya kita sudah tahu dong harus ada sumber hidrotermalnya, sumber panasnya di mana sehingga bisa terjadi mineralisasi. Lalu kita harus juga menemukan vein-nya, kita menemukan bukti AU-nya seperti apa gitu. Kita bukti asosiasinya seperti apa. Jadi syarat-syaratnya sudah kita penuhi semua dan juga kondisi tektoniknya pasti harusnya di dekat gunung api kah atau di zona epithermal dan sebagainya, bukan di lingkungan MOR dan sebagainya. Nah, kita punya parameter yang lengkap begitu, yang harus kita cek satu persatu. Tetapi memang kenyataannya tidak akan semuanya terpenuhi begitu ya. Jadi kayak misalkan tadi kita mau naik motor, mungkin kita nggak punya sepatu begitu ya untuk naik motor. Lalu apakah kita nggak jadi naik motor gitu ya? Nah itu jadi aspek-aspek nggak apa-apa lah. Atau misalkan kita nggak punya helm, tapi kita harus pergi nih naik motor misalkan. Apakah jadinya kita nggak naik motor? Secara aturan nggak bisa. Nah, tetapi ini kalau misalkan dalam sisi bisnis, tentunya kita harus mempunyai strategi lah, setidaknya gimana. Oh iya, berarti kalau misalkan saya mau naik motor nggak pakai helm, saya nggak boleh lewat jalan raya. Saya harus lewat jalan gang yang nggak ada polisi. Nah, itu kan termasuk dari strategi. Jadi kita bisa meminimalisir resiko dengan adanya strategi. Misalkan seperti itu ya. Lalu terkait dengan aspek keberadaan data, yang poin keempat ya. Nah, poin keempat ini adalah sebenarnya keberhasilan eksplorasi itu sebenarnya sangat tergantung dari kondisi atau situasi geologi yang ada, begitu ya. Atau lebih tepatnya lagi penafsiran dari suatu daerah yang berkembang, karena tafsiran bersifat induktif kumulatif. Artinya ini terkait dengan interpretasi kita. Lalu kita masuk ke aspek kelima, aspek kegagalan salah satu aktivitas. Maksudnya adalah dalam eksplorasi ini dapat terjadi bahwa salah satu metode eksplorasi tidak menghasilkan gejala geologi yang diharapkan hadir, sehingga harus diputuskan langkah berikutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman eksplorasi begitu, terus ternyata nggak ada anti-clean nih gitu ya, nggak ada anti-clean, kemungkinan jebakannya nggak ada, jebakan minyaknya nggak ada. Mungkin kita bisa beralih tuh ke lokasi lain gitu kan, ataupun nanti yang bertanggung jawab di sana mungkin senior geologisnya harus menentukan langkahnya seperti apa. Apakah kita lanjutkan, nggak apa-apa nggak ada anti-clean, di sini ada stratigraphic trap gitu kan, stratigraphic trap gitu kan, dari stratigrafinya bisa terjebak. Nah itu yang perlu dipikirkan dalam strategi. Oke, baik. Nah terkait dengan tujuannya, ini sama dengan tujuan eksplorasi secara umum ya teman-teman, tujuan yang sebelumnya saya sampaikan, 3+1 lah tujuannya ya. Jadi saya bilang efisiensi, lalu efektivitas, lalu ada cost benefit atau manfaat biaya, dan yang plus satunya itu adalah memperkecil resiko. Nah jadi strategi eksplorasi tentunya akan membuat pekerjaan kita lebih efisien. Apa arti efisien? Saya ulangi lagi, jadi efisien itu mencapai sasaran dengan biaya dan waktu seminimal mungkin begini. Jadi gini, misalkan saya contohkan umum saja ya, yang mungkin teman-teman semuanya tahu. Kita mau membangun rumah, ya. Jadi kita punya tanah, kita mau bangun rumah. Efisiensi itu adalah gini. Kita mau pakai berapa tukang sih buat bangun rumah gitu kan? Apakah 50 tukang? Apakah 40 tukang begitu kan? Misalkan kita punya lahan 125 meter persegi gitu kan. 40 orang masuk sana. Efisien nggak? Yang ada malah ngantri gitu ya. Jadi tukangnya nggak akan bisa efisien. Mungkin di sini cukup 5 sampai 6 orang. Nah, tentunya dari 5 sampai 6 orang itu kita pecah lagi. Orang pertama kerjanya apa? Orang kedua kerjanya apa? Orang ketiga kerjanya apa? Orang keempat kerjanya apa? Ya kita bagi, kita runut job desk-nya apa. Lalu setelah itu dia bekerja berapa lama nih? Misalkan dia tugasnya ngecor bangunan sekian
kubik begitu kan, atau ngecor dengan luas permukaan sekian meter persegi misalkan ya, itu akan menghabiskan waktu berapa? Oh ternyata gini, misalkan kalau kita mau ngecor 100 meter persegi itu akan menghabiskan waktu 2 hari gitu kan, atau kita katakan 16 jam gitu kan. Oke, berarti harusnya beres nih 2 hari gitu. Jadi efisien seperti itu. Jadi kita bikin target ke setiap orangnya ngecor ini 2 hari misalkan ya, atau ke satu orang tersebut ngecor 2 hari. Once ketika dia lebih dari 2 hari, berarti kita bisa pertanyakan apakah efisien atau tidak. Nah, itu yang dinamakan dengan efisien. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Nah, lalu yang kedua adalah efektivitas. Jadi efektivitas itu adalah penggunaan metode atau teknologi secara efektif dan adil ya, artian sesuai dengan proporsinya. Jadi gini, teman-teman bawa kompas ke lapangan. Tentunya bukan buat ngaca dong, ya. Buat ngukur strike dip, ya. Buat ngukur strike dip, ngukur bidang atau ngukur struktur garis begitu ya. Kayak misalkan kita bawa plastik sampel. Buat apa? Tentunya buat ngambil sampel begitu ya. Nah, ternyata teman-teman itu nggak harus ngambil sampel atau nggak boleh ambil sampel di lapangan. Jadi, bagaimana caranya biar efektif? Nggak usah beli plastik sampel gitu kan ya. Nah, itu ya hal yang efektif gitu. Kita menggunakan sesuai dengan proporsinya dan kita juga tidak perlu membawa sesuatu yang tidak kita gunakan di lapangan begitu. Itu adalah efektif. Lalu yang ketiga tentunya ketika sudah efisien dan efektif, sudah konsekuensi logis, akan ada cost benefit di situ, akan ada biaya yang tentunya akan lebih jauh lebih mudah, bukan jauh lebih murah ya, jauh lebih terpakai atau ya kepake begitu ya, maksudnya akan menguntungkan lah. Dan yang keempat adalah memperkecil resiko. Tentunya resikonya akan sangat resikonya akan lebih kecil ya ketika kita sudah menyusun strategi dengan baik. Apalagi sudah ada tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan begitu. Oke, lalu ada prinsip teman-teman, prinsip dasar eksplorasi ini dikatakan seperti itu, dan juga ini tentunya poin-poin penting yang kita perlu gunakan untuk menjadikan ini ya dasar dalam menyusun suatu strategi eksplorasi. Yang pertama, teman-teman, kita perlu ketahui bahwasanya sumber daya itu merupakan suatu anomali yang disebabkan aktivitas proses-proses geologi secara khusus daripada suatu keadaan geologi yang umum. Begini, artinya gini. Saya balik lagi ke dunia migas ya. Jadi teman-teman punya lipatan. Apakah di setiap lipatan itu ada jebakan minyak? Ada jebakan gas? Tentu tidak ya. Jadi kita perlu perlu penyelesaian beberapa proses lagi. Nah, itu yang dikatakan anomali. Jadi tidak semua lipatan itu punya migas, punya minyak dan gas begitu kan ya. Dan di sekitar gunung api tidak semuanya ada mineralisasi begitu ya, ataupun yang bersifat ekonomis. Jadi itu sumber daya adalah suatu anomali. Itu poin pertama. Lalu poin kedua adalah ilmu geologi tidak mungkin dapat mengetahui semua jenis sumber daya. Jadi kita tidak bisa dalam satu paketan ilmu itu kita tidak bisa mengetahui semua sumber daya. Tentunya perlu ada ilmu-ilmu khusus ataupun yang sekarang masih terus berkembang gitu ya. Jadi ya ilmu mineralisasi ya untuk mineralisasi saja, itu tidak berhubungan dengan geothermal, mungkin tidak berhubungan dengan geologi teknik gitu, karena itu ada ilmu yang lainnya. Lalu yang poin ketiga, itu tidak ada metode eksplorasi yang dapat mendeteksi keberadaan. Jadi tidak ada satupun metode yang dapat mendeteksi keberadaan, kecuali pemboran. Kenapa? Karena ngebor itu ya benar-benar kita tahu kan barangnya ya. Ketika kita ngebor, oh ada batu bara nih di kedalaman 500, benar tuh. Di kedalaman 500 ada batu bara, kita lihat barangnya gitu. Sedangkan kalau kita berbicara seismik saja, kita kan cuma lihat polanya, kita menjebandingkan dengan apa yang ada. Jadi itu semuanya tabu lah. Jadi itu sebenarnya pendekatan semuanya ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Lalu yang nomor 4, poin keempat, makin canggih suatu teknologi, maka akan makin memperbesar peluang. Artinya gini, semakin kita menggunakan metode yang canggih, maka peluang keberhasilan itu akan semakin besar. Itu tentunya ada cost juga yang keluar di situ kan ya. Lalu poin keempat, lalu poin kelima, metode dan teknologi eksplorasi ditujukan pada petunjuk geologi akan keberadaan suatu sumber daya tertentu. Oke, itu cukup jelas. Lalu nomor 6,
Petunjuk geologi merupakan parameter untuk keberadaan suatu sumber daya tertentu. Nah, ini juga sudah cukup jelas ya. Ini geological guides. Lalu nomor 7, semua metode hanya dapat menghasilkan daerah berpotensi saja. Jadi semua metode itu kita tidak bisa mengatakan pasti terjadi, pasti memiliki satu kilometer kubik misalkan ya. Di sini ada batu bara 1 kilometer kubik gitu kan, atau misalkan 100.000 meter kubik misalkan batu bara di sini. Kita tidak bisa memastikan itu. Kita hanya bisa berkata ini potensinya seperti ini karena kita memang belum lihat ya. Memang belum benar-benar lihat barangnya. Nah, ini adalah prinsipnya. Lalu kita lanjutkan ke bagaimana caranya menyusun sebuah strateginya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, teman-teman. Yang pertama tentunya menentukan model eksplorasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu penciutan daerah eksplorasi secara progresif. Ini saya juga bingung pembahasannya seperti apa ya. Jadi kalau mengerucutkan itu juga aneh juga. Jadi ya udahlah penciutan daerah lah. Atau sebenarnya memperkecil daerah eksplorasi ya secara progresif begitu kan. Tapi kalau memperkecil maknanya jadi nggak dapet tuh. Makna penciutannya nggak dapet tuh. Lalu penentuan kriteria pemilihan daerah prospek. Tentunya kita membuat geological guides-nya di situ. Jadi apa saja kriteria-kriteria sehingga kita memilih daerah tersebut. Lalu bagaimana menentukan metode. Jadi metode apa sih yang harus kita gunakan dalam eksplorasi kita. Setelah itu baru kita susun tahapnya. Nah, ini yang dikatakan strategi gitu ya. Dan setelah itu nanti outputnya apa? Outputnya tentunya adanya exploration design. Jadi kita akan memiliki desain eksplorasi seperti apa yang perlu kita yang perlu kita nanti aplikasikan atau kita terapkan. Oke, kita akan bahas masing-masing poin ini teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah yang penciutan daerah eksplorasi secara progresif. Jadi ada bagian prinsipnya, ada bagian kriterianya. Nanti teman-teman bisa baca lagi saja. Jadi saya akan singkat saja. Pada prinsipnya ini adalah berlaku progresif seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan lalu. Jadi daerahnya awalnya luas dan harus semakin kecil sampai ke daerah di mana ini berpeluang besar ditemukannya cebakan gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai penciutan secara progresif gitu ya. Jadi dia berangsur terus-menerus. Lalu kriteria apa saja yang perlu diperhatikan? Jadi tentunya eksplorasi mineral melibatkan penciutan daerah eksplorasi sampai suatu tambang ditemukan. Jadi pastikan sampai benar-benar ditemukan penciutannya seperti itu ya. Lalu pilihlah lokasi pada eksplorasi didasarkan pada kehadiran atau ketidakhadiran gejala-gejala geologi dan disertai dengan geofisika, gejala-gejala geofisika ataupun gejala geokimia yang tentunya mencerminkan gejala geologi. Jadi tentunya kita memilihnya dari situ kan ya. Oh, di sini ada gejala geologi nih gitu kan, yang mungkin akan ada potensi sumber daya yang lebih tinggi gitu kan daripada tidak ada gejalanya. Nah, kita pilih daerah tersebut. Lalu tentunya yang poin ketiga ini adalah logis, artinya masuk akal. Nah, ini yang saya saya di kelas sebelumnya saya menceritakan bahwasanya memang sebenarnya kita ini bukan engineer teman-teman ya. Jadi kita ini bukan jadi insinyur nanti kalau lulus. Kita ini jadi scientist. Jadi sebenarnya kita ini adalah ilmuwan, bukan teknisi, bukan engineer sebenarnya. Jadi yang geological engineering itu ya hanya buat orang-orang yang berkecimpung di geologi teknik begitu ya. Di mana kita akan bermain dengan angka. Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau di luar negeri itu banyaknya itu geologi itu di Fakultas Earth Science kan ya. Jadi ya ilmu kebumian begitu sebenarnya. Kita itu scientist begitu. Tapi memang kenapa dijadikan ST gelarnya, lalu memang kita disebut teknik geologi, karena biar brandingnya pendapatannya tetap sama, karena mau bagaimanapun juga level science-nya berbeda gitu. Kalau misalkan science murni kan ya untuk kebutuhan penelitian gitu kan, sedangkan kita ada penelitian untuk eksplorasi, bahkan penelitian untuk mengembangkan eksploitasi begitu. Jadi makanya di Indonesia khususnya agar rate gaji kita naik gitu sebenarnya. Jadi dibuat lulusan teknik begitu ya. Tapi kalau teman-teman mengerasa diri teman-teman itu adalah engineer itu ya kalau menurut saya kurang tepat. Jadi kita itu scientist. Nah, apa implikasinya? Scientist itu bisa beda pendapat tetapi dua-duanya benar. Di mana kita memiliki argumen
yang masuk akal dan sesuai dengan teori yang ada saat ini begitu ya. Nah, apa namanya ya memang kalau ketidakpastiannya itu sangat tinggi karena kita tidak 1+1 dengan 2 begitu ya. Kita nggak bicara itu karena kalau kita bicara angka ya kita singkat cerita kita berbicara seperti engineer lah. Sedangkan kita kan mayoritas mungkin nanti akan jadi scientist juga gitu. Kita eksplorasi mungkin di sini emasnya ada sekitar 100 mungkin sekitar 1000 meter kubik gitu kan. Nggak bisa kalau perhitungan saya dengan metode ini dengan caranya seperti ini mungkin hanya 500 meter kubik begitu kan ya. Itu pendapatnya mungkin dua-duanya bisa diterima dengan argumen-argumen yang ada selama dua-duanya masih masuk akal, sama dua-duanya masih logis. Makanya teman-teman itu sebenarnya jangan takut salah. Jadi saya di kelas itu sering dengar, maaf Pak kalau jawaban saya salah ya, jawaban saya gini. Nah, kalian nggak perlu takut salah karena ketika masuk akal itu nggak bisa disalahkan, kecuali memang hal-hal yang memang sudah pasti begitu ya, sudah pasti. Misalkan ukuran batu pasir kasar itu dari sekian sampai sekian milimeter begitu. Ketika yang 1/256 milimeter itu kamu bilang batu pasir kasar, tentunya itu salah ya. Karena kita balik lagi, kita main angka di situ tuh. Kalau sama angka pasti nggak akan pernah bohong gitu kan, nggak akan pernah salah begitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita berbicara interpretasi, kita nggak akan mungkin salah ketika kita logis dan dan sudah menggunakan dasar-dasar tertentu gitu kan. Adapun ketika ada pendapat lain, yaitu mungkin dari dasar ilmu ya, dasar keilmuan yang lain gitu kan ya. Dan itu harus kita terima juga. Bahkan nanti kita bisa mungkin gabungkan. Baik itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai takut salah. Asalkan jawabannya logis, selama itu dalam ranah interpretasi, itu sah-sah aja gitu ya. Begitu. Oke, itu cukup panjang juga. Kita masuk lagi ke sini. Nah, poin keempat, sebenarnya penciutan daerah biasanya terjadi dalam langkah-langkah yang terbagi oleh poin-poin pengambilan keputusan. Artinya, tentunya kita harus membuat langkah-langkah tadi ya, dan juga harus ada tahapan-tahapan yang akhirnya kita mengerucut pada suatu daerah tertentu. Oke, nah ini dia masuk ke penentuan petunjuk geologi sebagai kriteria pemilihan daerah. Nah, tentunya pertama adalah kita harus tahu dulu skalanya seperti apa. Apakah ini masih tahapan awal yang tentunya skalanya masih cukup besar ya, ataupun skalanya sudah kecil. Nah, itu kita harus disesuaikan. Jadi detailkah atau masih gambaran umumkah, itu yang perlu kita tahu. Dan juga jenis kriteria pemilihan daerah. Nah, ini yang menarik. Jadi ada 2 kriteria pemilihan. Kita bisa melihat dari petunjuk geologi bersifat ekspresi dari sumber daya, ataupun petunjuk geologi bersifat pengendali geologi dan genetis. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu ya. Jadi, apa perbedaannya? Jadi yang poin pertama, yang bersifat ekspresi ini, kita bisa bicara gini, emas, gitu ya. Misalkan kita bicara emas. Emas ini biasanya berasosiasi dengan kalkopirit misalkan ya, dengan pirit begitu kan, dan di zona alterasi. Itu dia, itu dari ekspresi sumber daya begitu ya. Nah, ataupun kita bisa menggunakan kriteria yang kedua, petunjuk geologi bersifat pengendali geologi dan genetis. Nah, emas biasanya di zona yang memang ada kemungkinan terjadinya mineralisasi akibat hidrotermal. Nah, atau dalam kondisi epithermal, ataupun ini merupakan bagian dari endapan porfiri. Nah, itu bersifat genetisnya. Dan itu mungkin lebih umum ya teman-teman ya. Jadi poin kedua itu lebih umum dan poin yang pertama itu mungkin lebih spesifik. Nah, ini ada jenis kriteria seperti itu. Nah, lalu penilaiannya seperti apa? Penilaian kriterianya itu yang pertama adalah subjektivitas. Kita balik lagi subjektivitas. Artinya konfidensial kita bukan konfidensial juga sih. Jadi lebih ke arah ini ya. Kepercayaan diri kita lah, kepercayaan diri kita. Jadi kita ini nggak yakin nggak nih gitu kan, kuat yakin nggak nih memang benar sumber daya di sini. Jadi itu kita aspek subjektivitasnya tetap akan ada di situ. Karena mungkin kalau kita berbicara pengalaman jam terbang, kita nanti mungkin dapat ini ya sense of geologisnya ya. Jadi di sini nih emasnya ya. Kita tetap harus punya faktor itu tuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah hubungan ekonomi geologinya. Jadi ekonomis nggak nih barangnya gitu ya. Lalu tentunya skala, ini saya salah ya, harusnya bukan konfidensial ya, confidence gitu kan ya. Jadi
tingkat kepercayaan dirinya gitu. Jadi skala dan confidence itu berbanding terbalik. Artinya gini, semakin besar skalanya, maka tingkat kepercayaan kita kan masih kecil ya. Maksudnya ya kayaknya sih ada sih di lapangan besar ini. Tapi kalau misalnya kita udah mengerucut, kita pasti harus ngomong di sini pasti ada gitu. Saya yakin di sini ada karena saya sudah A, B, C, D dan seterusnya gitu. Nah, lalu kalau misalkan skala besar tentunya mencerminkan proses umum, sedangkan skala kecil itu tentunya menentukan sumber daya itu sendiri. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita masuk ke metode eksplorasi sebagai langkah dari penyusunan strategi. Nah, ini yang sebenarnya judul mata kuliah kita. Jadi ada 3 tuh. Ada metode geologi, ada metode geofisika, dan ada metode geokimia. Ini contoh saya teman-teman ya. Jadi ada banyak lagi sebenarnya, tapi ini contoh yang sering digunakan. At least ini untuk eksplorasi inilah ya, mineral deposit begitu. Nah, ini nanti mungkin teman-teman yang akan dipraktikumkan ya mungkin sekitaran ini ya, kegiatannya. Tapi mungkin kita kegiatannya tidak ada yang di luar kampus, artinya kita nggak melakukan langsung karena nggak ada asisten juga. Jadi saya harap sih pengennya kita ngambil sampel soil gitu kan, stream sediment sampling gitu kan. Bahkan saya sebenarnya pengen ngedulang juga. PC ini kan dulang gitu ya. Jadi kita pakai alat dulang untuk mengetahui mineral tertentu. Ya, tapi nanti mungkin lah untuk kedepannya lah. Mungkin untuk semester ini kita nggak bisa lakukan. Nah, kita balik lagi. Jadi metode eksplorasi ini tentunya digunakan dengan menimbang aspek efektivitas, efisiensi, serta aspek dari cost benefit-nya. Nah, ada apa saja? Nah, kalau metode geologi contohnya ada beberapa teman-teman seperti Indraja, ya teman-teman sudah banyak juga yang bisa melakukan ini tentunya ya saya rasa. Lalu ada survei geologi permukaan, baik survei awal maupun survei pemetaan gitu ya. Lalu ada trenching, ada bikin sumur uji juga, lalu ada pemboran eksplorasi, ada juga survei geologi bawah tanah dan survei-survei lainnya ya. Seperti itu. Lalu kalau misalkan kita berbicara metode geofisika, itu ada survei di udara ataupun ada survei di darat ya. Jadi airborne survey itu kita bisa lihat gravitasi, data gravitinya, lalu data magnetiknya seperti apa, tapi skalanya luas kalau misalkan airborne survey. Sedangkan kalau kita mau lebih spesifik lagi, kita masuk ke ground survey, kita masuk seismik di situ, bisa gravity, bisa magnetik, bisa geolistik seperti apa, sampai bikin well logging di situ ya, atau penelogan sumur gitu untuk di migas. Nah, nanti mungkin kita akan praktikum bagaimana cara mengolah data ini, teman-teman. Mudah-mudahan kita ada kesempatan di situ ya. Nanti mungkin jadwalnya ditentukan sama Zeus dan Wira begitu ya. Oke, lalu kita masuk ke metode geokimia. Di sini ada stream sampling, jadi kita mengambil sampel sungai, ya, endapan-endapan yang ada di sungai, di tengah-tengah sungai, atau endapan yang terjebak di sungai. Ada yang namanya PC itu pen konsentrat, kita mendulang begitu. Kita seperti kalau di tambang-tambang emas liar itu kan ada yang suka bawa kuali ya, bawa kuali dia buat ngambil emas di situ, ngambil dari sedimen-sedimen sungai tadi. Itu dia berharapnya dari endapan-endapan fraser di situ ya. Lalu ada juga ini stream sedimen sampling. Artinya kita mengambil sampel-sampel sedimen yang nanti dengan skala tertentu biasanya 80 mesh biasanya. Paling besar 80 mesh. Nanti di analisis geokimia dengan SRF dan sebagainya ya. Lalu ada soil sampling juga. Nah, ini biasanya soil sampling itu digunakan di material eluvial maupun kolovial begitu ya. Sedangkan rock sampling ini yang biasa kita lakukan. Ya, teman-teman di sini juga mungkin udah banyak ya yang analisis geokimia. Yang KP-nya sama Pak Bilal juga pasti sudah melakukan rock sampling, terus dia tumbuk begitu ya, lalu dikirimkan ke ke lab gitu untuk dianalisis geokimia seperti apa. Oke, ini adalah beberapa metode dan mungkin pekan depan kita akan bahas metode-metode ini teman-teman ya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Nah, lalu kita masuk ke pengambilan keputusan pada setiap tahap. Jadi tentunya pastikan apakah model yang dipakai itu sudah sesuai dengan keadaan geologi di lapangan, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah apakah diketemukan daerah yang lebih terperinci dengan probabilitas yang lebih tinggi untuk diketemukan objektif eksplorasi. Artinya ini kalau kita mau lanjut lagi, apakah memang benar-benar ada rinciannya dan probabilitasnya lebih tinggi begitu ya. Lalu ketika memang tidak cocok dengan model geologi yang ada,
dengan kenyataan di lapangan. Nah, bagaimana? Apakah memang perbedaannya sangat mencolok sehingga kita tidak bisa pakai model itu, atau sebenarnya kita bisa pakai nih modelnya dengan beberapa modifikasi. Ini adalah salah satu beberapa hal yang perlu dipastikan sebelum kita mengambil keputusan. Nah, lalu ini dia pentahapan sebagai penjabaran strategi. Jadi eksplorasi untuk sumber daya selalu dilakukan secara bertahap ya. Jadi kita sudah dari awal saya sudah jelaskan ada beberapa tahapan di situ, dan juga tahapan-tahapan ini dihubungkan dengan metode eksplorasi yang kita gunakan. Tentunya perlu teman-teman tahu bahwasanya semakin canggih metodenya ya, semakin detail yang kita analisis tentunya akan berbanding lurus dengan semakin tingginya biaya yang kita lakukan, yang kita bayar. Nah, ada prinsip utama, jadi ya prinsip utama teman-teman bisa baca ya, ini teman-teman pasti juga sudah ngeh lah dari penjelasan dari pekan 1 sampai pekan kelima, pasti sudah ngeh dengan prinsip utama, nanti mungkin silakan dibaca saja. Nah, tentunya kalau kita berbicara dasar perencanaan eksplorasi, tentunya pemilihan daerah eksplorasi dengan metode yang hasilnya kurang pasti menjadi daerah yang lebih kecil dengan peluang yang lebih tinggi. Jadi ya semakin kecil daerahnya harus semakin tinggi ya peluangnya teman-teman ya. Nah, juga biaya eksplorasi itu dianggarkan secara eskalasi berbarengan dengan pengerucutan luas daerah eksplorasi. Artinya semakin semakin kecil daerah yang kita pilih, tentunya biayanya akan semakin besar. Karena eksplorasinya harus semakin detail. Metode-metode yang digunakan juga metode-metode yang mungkin meningkatkan peluang lebih tinggi gitu ya. Lalu memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan pada setiap langkah kepada tahapan selanjutnya. Dan setiap langkah ini dasar-dasarnya, dan strategi eksplorasinya tentunya suatu proyek eksplorasi harus dilakukan secara bertahap. Itu yang sudah pasti. Ini checklist yang harus teman-teman lakukan. Pada akhir setiap tahap dilakukan evaluasi untuk tahap berikutnya. Jadi pastikan kita mengevaluasi setiap kegiatan yang kita lakukan ya sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya tentunya. Lalu padukan antara menentukan tahapan-tahapan serta metode eksplorasi yang digunakan pada setiap tahapan secara tepat. Jadi metode eksplorasinya itu nggak harus kita lakukan semuanya teman-teman. Jadi kita susun saja mana yang bisa kita lakukan dulu di awal, mana yang kita lakukan nanti ketika lebih detail gitu ya. Dan untuk menentukan metode yang cocok harus ditentukan dulu petunjuk geologi yang digunakan sebagai kriteria pemilihan daerah. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita pastikan, dan juga ini saya jelaskan teman-teman karena ini mungkin sudah tidak ada lagi ya di materi kuliah umum gitu ya. Ini sebenarnya cara berpikir taktis gitu. Jadi saya sih harapannya dengan memaparkan ini mental teman-teman itu bukan mental pekerja, tapi udah mental seorang leader gitu ya. Mental seorang pebisnis lah bisa dikatakan seperti itu. Karena dengan berpikir seperti ini kan berpikir taktis teman-teman ya, atau berpikir strategik begitu kan. Dan itu adalah ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para pemimpin begitu ya, para manajer gitu kan, ataupun para entrepreneur, di mana mungkin kalau misalkan bekerja kan bagaimana kita memenuhi deadline, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan secara baik sesuai dengan perintah atasan. Nah, sekarang saya balik gitu. Jadi saya pengennya teman-teman juga bisa berpikir secara luas, berpikir strategi, berpikir perencanaan dan sebagainya. Karena memang ya saya tidak berharap teman-teman semua jadi pekerja ya. Jadi mungkin teman-teman bisa jadi membuka lapangan pekerjaan, dan ya itu yang mungkin bisa bikin ini ya, bisa meningkatkan taraf hidup rekan-rekan juga begitu dan sebagainya. Ya, walaupun pengalaman bekerja juga perlu lah gitu. Oke, nah kita lanjutkan lagi pentahapan sebagai penjabaran strategi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti bekerja dengan pemerintah, suatu saat teman-teman punya perusahaan sendiri, punya CV sendiri, terus teman-teman mengerjakan suatu eksplorasi yang diminta instansi terkait begitu kan. Nah, tentunya ada 3 hal lah. Ini sebenarnya tahapan umum ya. Kalian mengerjain apa aja dengan pemerintah pasti setidaknya melakukan 3 tahap ini. Ada tahapan awal, tahapan pengerjaan, dan tahapan evaluasi. Jadi tahapan pendidikan umum tentunya harus ada dulu tinjauan awal dan sebagainya. Lalu nanti ada tahapan eksplorasinya seperti apa, lalu ada tahap evaluasi bagaimana penilaiannya, dan ini lebih ke arah rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini tahapan-tahapan dari pemerintah. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara tahapan eksplorasi yang realnya atau yang idealnya, teman-teman harus buat seperti ini. Jadi ketika sudah ada strategi,
baru kita buat rancangan eksplorasi gitu ya, desainnya gitu ya, desainnya yang tadi dari awal sampai akhir tahapannya itu kita sebut sebagai desain. Lalu nanti masuk benar-benar kita mengaplikasikan tuh, sudah masuk tinjauan tingkat strategis, lalu ada regionalnya gimana, daerahnya seperti apa, lalu pemilihan targetnya seperti atau pemilihan sasarannya seperti apa, lalu nanti di situ ada eksplorasi rinci ya, lalu di situ nanti ada tahap evaluasi dan praproduksi. Ini lebih masuk ke tahapan ini ya, studi kelayakan atau feasibility study gitu. Nah, aspek yang dipertimbangkan apa? Nah, bukan hanya dari faktor geologi saja, tapi kita juga harus mempertimbangkan dari aspek bisnisnya seperti apa, lalu pertimbangan waktu dan kontraknya seperti apa. Jangan sampai kita melakukan eksplorasi ini hitungannya 5 tahun, tapi kita punya kontrak cuma 3 tahun di tempat itu ya. Itu yang harus perlu kita pastikan dulu. Lalu pertimbangan keberadaan prospek. Ketika peluangnya kecil, nggak meningkat ketika eksplorasi berjalan, itu mungkin kita bisa menjadikan tahap pekerjaannya kita stop ya. Jadi maksudnya kita jadinya batalkan dan kita pindah ke tempat lain. Lalu pertimbangkan sarana akses daerah. Jangan sampai daerahnya potensinya besar nih ya, emasnya banyak begitu. Tetapi di daerah yang remote, artinya akses jalan nggak ada, desa-desa sekitar nggak ada juga gitu ya. Kita juga nggak tahu nanti kita mau makan gimana gitu ya. Jangan-jangan nanti ketika kita mau eksploitasi, kita harus bikin jalan, terus kita ngaspal jalan, belum kita beli lahan ke warga sekitar yang mengaku dia punya lahan tersebut, membebaskan lahan lah ya, yang nanti ujung-ujungnya akan lebih mahal ternyata, atau jadi merugi begitu ya, daripada kita ambil. Dan ini kenyataan yang terjadi juga gitu. Jadi banyak juga daerah di Indonesia yang memang sudah dieksplorasi gitu ya, yang mungkin ada potensi yang tinggi tetapi sampai sekarang masih belum dieksploitasi atau belum digarap. Karena apa? Karena ya aksesnya tadi gitu ya, terlalu jauh begitu ya. Ya hitung-hitungannya masih nggak masuk lah gitu. Nah, tapi mungkin suatu saat itu akan dieksploitasi juga. Jadi kita tunggu waktu aja untuk itu kan ya. Nah, itu dia. Nah, ini sekelumit kita berbicara strategi. Nah, sedikit lagi nih, kita akan bicara terkait taktik beberapa saat saja nih. Untuk taktik itu kalau misal ini diambil juga dari istilah militer. Jadi kalau taktik itu adalah ilmu dalam menyusun dan memanuver kekuatan militer dan angkatan laut yang sedang beraksi ataupun berhadapan dengan musuh. Artinya taktik itu implementasi teknisnya. Dan juga taktik ini adalah sifatnya ya bisa kita rencanakan ataupun sifatnya responsif. Artinya ketika musuhnya mukul lewat kanan, kita harus menghindar misalkan gitu. Ketika musuhnya mukul lewat kiri misalkan, kita harus tahan. Nah, itu taktik sebenarnya kan. Jadi ya itu akan disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kita berbicara eksplorasi, tentunya ini ilmu memilih dan menggunakan metode dan teknik eksplorasi secara efektif dan efisien untuk menjadi suatu prospek atau target menjadi suatu penemuan sumber daya tertentu. Jadi taktik ini biasanya digunakan untuk kegiatan rinci yang tadi ya. Dan ini pasti setelah ada model eksplorasinya. Pasti ketika sudah ada model eksplorasi rincinya juga ya. Dan ini ada beberapa tahapan strategi yang bagaimana cara kita menilai suatu prospek ya. Tentunya kita menilai ini lebarnya berapa, panjangnya berapa, ya lateralnya seperti apa, lalu kadarnya berapa, lalu proyeksi luasan atau geometrinya sebesar apa, kedalamannya berapa, lalu bagaimana kadar mineralogi dan kimiawinya. Ini khusus untuk deposit mineral ya. Oke, nah ruang lingkupnya taktik itu seperti apa? Jadi tentunya pemilihan lokasi, pemilihan metode itu tentunya bagian dari taktik ya teman-teman. Lalu menentukan urutan dari berbagai metode eksplorasi itu juga taktik juga, lalu menentukan bagaimana caranya menggunakan metode itu secara efektif dan efisien. Itu adalah bagian dari taktik ya. Jadi taktik ini bersatu dengan strategi pada akhirnya gitu ya. Oke, lalu ini adalah faktor penentu taktik. Tentunya kita harus mempertimbangkan strategi bisnis dari perusahaan eksplorasi tadi. Bagaimana ternyata perusahaan kita membuat taktik ini, taktik kita urutannya metodenya yang A dulu, baru ke B, baru ke C dengan anggarannya 500 juta misalkan ya. Ternyata perusahaan kita itu hanya bisa menganggarkan 200 juta gitu. Jadi taktiknya kan nggak cocok ya.
dengan anggaran yang ada begitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan strategi bisnis perusahaan kita. Lalu sesuaikan juga dengan jenis sasaran yang dihadapi gitu ya. Kita mau eksplorasi bahan galian C misalkan ya, pasir kuarsa gitu ya. Tapi kita pakai seismik kan lucu juga ya. Jadi maksudnya kita pertimbangkan juga nih, pastikan metode yang kita gunakan itu tepat guna gitu. Lalu model eksplorasi tentunya disesuaikan dengan model eksplorasi yang telah ditetapkan. Lalu kita pakai variabel efisiensi, efektivitas, dan juga keadaan fasilitas yang ada di daerah sana gitu ya. Itu perlu taktik. Misalkan apa namanya ya? Kalau keadaan daerah di sana tuh seperti kita kita mau ngebor misalkan ya, kita mau ngebor. Terus kita pakai apa nih? Bor yang portable ataupun yang diangkut begitu ya. Kalau misalkan daerahnya lahannya terjal, terus banyak pohonnya, tentunya kan lebih baik yang portable begitu ya. Artinya kita bisa lebih fleksibel, bisa lebih pindah-pindah sesuka hati gitu ya. Kalau misalkan yang diangkut gitu kan harus cenderung lahannya yang luas dan sudah terbuka gitu ya, sehingga memudahkan untuk mobilisasi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke, setelah ini beberapa beberapa geological guides yang tadi kita bahas. Di sini ada jadi ini untuk untuk eksplorasi mineral ya teman-teman ya, karena contohnya di eksplorasi mineral ini dari bukunya Pak Kusuma Dinata. Saya sempat ambil beberapa petunjuk seperti ini. Ada geomorfologi dan fisiografi, ini di sini ada petunjuknya seperti apa ya, kita lihat begitu. Nah, ini petunjuk-petunjuk geologi. Nah, ada dari geologi sejarahnya juga seperti apa nih. Lalu stratigrafi-nya seperti apa, petrologi. Lalu petunjuk petrologinya seperti apa. Di sini ada petunjuk struktur geologi dan tektoniknya. Ini adalah checklist-checklist yang sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk tahapan lanjutnya ataupun tahapan pemilihan daerah. Ya, teman-teman bisa baca sendiri di slide-nya ya. Ini mungkin nanti disesuaikan juga dengan sumber daya apa yang teman-teman nanti akan eksplorasi begitu. Nah, lalu bagaimana contoh tahapan eksplorasi ini umum saja. Jadi ini ada studi pendahuluan tentunya, lalu di sini ada tahapan tinjauan yang tadi ya umum, lalu ada tahapan detail, kita lalu masuk ke evaluasi seperti itu. Nah, ini adalah contoh metode teman-teman. Nah, di sini ada metode yang tadi ya. Jadi ketika masuk ke tahapan pendahuluan, metode apa yang kita gunakan? Setelah Landsat gitu kan, remote sensing. Lalu adanya sintesa regional, artinya kita tinjau geologi regional seperti apa. Nah, ini untuk endapan mineral semua jenis. Lalu ketika survei tinjau, kita lihat nih foto udara yang lebih dekat lagi kan, foto udara, lalu aeromagnetiknya gitu kan, bagaimana kondisi magnetiknya di sana untuk memetakan base metalnya misalkan ya. Lalu habis itu pemetaan geologi, lalu ada pengukuran penampakan stratigrafi, lalu ada stream sedimen dan pendulangan. Nah, ini yang harus dirinci dari setiap tahapan gitu kan, dengan metode-metode. Nah, ini adalah bagian dari strategi dan taktik dalam eksplorasi. Gitu. Oke, ini mungkin slide terakhir saya. Silakan ada pertanyaan ataupun ada yang berdiskusikan, monggo. Sejam kan ya. Oke, silakan ada yang bertanyakan. Pada tidur semua ini. Yang on cam pada akhirnya cuma Novita sama Daniel juga. Oke, baik. Nah, oh ya jangan lupa diisi pollingnya ya. Udah ada belum ya? Semua pollingnya saya lihat. Oke, di sini ada 12 orang yang vote. Saya kasih sebagai nilai keaktifan lah ya nanti. Saya akhiri dulu. Nah, ada 12 orang yang voting itu yang memilih metode geologi ditentukan sebelum menentukan metode eksplorasi 11 orang, dan ada 1 orang yang memilih metode eksplorasi ditentukan sebelum menentukan metode geologi. Jadi jawaban yang tepat adalah metode geologi ditentukan sebelum metode eksplorasi tentunya teman-teman ya. Jadi yang memilih jawaban yang kedua itu mungkin perlu ditinjau ulang lagi gitu. Oke, itu mungkin yang bisa saya bahas hari ini. Ada yang bertanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan kita hari ini. Oh, udah ada Irsyad sama Indah nih yang on cam sekarang. Indah berubah device ya. Ada 2 ding namanya. Oke, jadi kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya.
pekan depan saya kayaknya ke lapangan, jadi mungkin kita akan ganti lagi pertemuannya ya, ataupun nanti saya siap. Ini sudah tahu juga saya sudah katakan ya di pertemuan Geologi Indonesia. Jadi mungkin untuk UTS, kalau metode eksplorasi UTS-nya mungkin take home ya teman-teman ya, jadi santai aja. Jadi dikerjakan dalam kurun waktu tertentu, tapi nanti UAS-nya mungkin offline. Dan praktikum nanti ada dikabarin lagi ya, saya melihat dulu modulnya, saya pastikan dulu minggu ini, nanti setelah itu mungkin ada informasi dari Zeus sama Wira mungkinnya di akhir pekan nanti. Praktikum seperti itu. Oke, baik, kita sudahi saja pertemuan kita. Sebelum kita tutup, mungkin bisa diaktifkan lagi kameranya teman-teman, biar kita bisa presensi lagi, sekali lagi. Monggo diaktifkan. Oke. Oke. Baik. Aba-aba dari saya, rekan-rekan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke. Dimatiin dulu rekamannya ya.